Pythagoras, Leonardo da Vinci, Leo Tolstoy, adalah 3 orang dari 3 era yang berbeda. Apakah kesamaan mereka? Mereka semua adalah pengikut gaya hidup vegetarian. Saat ini, diet ini sangat meluas dan mendapatkan lebih banyak pengikut, karena kekhawatiran tentang penampilan fisik dan kesehatan. Gerakan vegetarian bukanlah penemuan abad ke-20. Dan untuk memahami awal mulanya, kita perlu kembali ke lebih dari 2500 tahun yang lalu, dengan melihat peradaban Yunani dan India. Vegetarianisme dibuktikan pada awal abad ke-6 sebelum Masehi, tetapi pola makannya sendiri jauh lebih tua, dari komunitas pemburu pengumpul prasejarah yang jarang makan daging, dan sebagian besar bertahan hidup dengan pola makan nabati. Pythagoras adalah pendukung vokal paling awal dari vegetarianisme, ahli matematika dan filsuf Yunani, yang hidup antara 570 sampai 495 sebelum Masehi. Yang adalah pengikut diet ini karena alasan yang agak filosofis, yang didasarkan pada konsep metapsikosis, atau konsep mistik, yang menurutnya jiwa akan melewati tubuh beberapa makhluk hidup setelah mati. Pada saat itu, mitos zaman kemasan umat manusia tersebar luas, sebuah dunia utopis di mana kekerasan tidak ada, dan manusia serta hewan hidup dalam harmoni yang sempurna. Pythagoras dan para pengikutnya percaya bahwa menghindari kekejaman terhadap hewan adalah faktor kunci dalam koeksistensi damai manusia. Dan percaya bahwa penyembelihan hewan brutal akan berdampak pada jiwa manusia dan menyebabkan lebih banyak kekerasan di masyarakat. Pada saat yang sama, gerakan keagamaan di timur, yaitu Hinduisme dan Buddha, tidak menganjurkan kekerasan terhadap hewan dan mempromosikan pola makan vegetarian. Prinsip-prinsip Pythagoras sangat berpengaruh, sehingga sampai akhir abad ke-19, orang yang tidak makan daging disebut Pythagorean. Di antara beberapa tokoh vegetarian yang terkenal yaitu Plato, Leonardo da Vinci, Benjamin Franklin, Franz Kafka, Leo Tolstoy, Mahatma Gandhi, Albert Einstein, George Bernard Shaw dan lain-lain. Dalam peradaban Roma kuno, cita-cita Pythagoras tidak menemukan begitu banyak pengikut. Dalam budaya prajurit yang menjadikan membunuh hewan dan gladiator di arena sebagai hobi populer, gagasan vegetarianisme tidak digunakan lagi, hanya tersisa di antara ordo biarawan, yang membatasi konsumsi daging karena alasan pertapaan. Kemudian vegetarianisme dilahirkan kembali selama zaman Renaissance, dengan penemuan kembali kebajikan dari para filsuf kuno, dan juga dalam hal perilaku tanpa kekerasan terhadap hewan. Beberapa filsuf dan cendekiawan Renaissance awal zaman modern, menulis tentang penderitaan hewan, walaupun tidak semua berhenti makan daging. Yang paling terkenal, diantaranya adalah Leonardo da Vinci, yang berbicara secara terbuka mendukung meninggalkan makanan rumahan, atau satwa. Gerakan ini memperoleh momentum pada abad ke-19, ketika masyarakat vegetarian pertama didirikan di Inggris Raya, dan restoran vegetarian pertama muncul di London. Pada abad ke-20, vegetarianisme kehilangan alasan filosofis dan religiusnya, dan berkembang lebih banyak dengan latar belakang gerakan lingkungan, gerakan hak-hak hewan, dan juga kepedulian terhadap gaya hidup sehat. Dan India saat ini, adalah negara dengan jumlah vegetarian terbesar, yaitu sekitar 40% dari jumlah populasi.